Maya has spent a lot of hours and money for skills development, motivational seminars, and others just to get what she wants in her life. Fortunately, she encountered a magical brainwave program seminar, of which, after joining such program, the universe seems to listen to her wishes, and one by one of her dreams in this life to come into reality. Imagine this. A lady, once weighed down by the struggles of life, now transformed into a beacon of joy. She's holding a lot of cash, sitting next to a handsome boyfriend. This remarkable change happened after she participated in the Magical Brainwave program launched by the Alpha 7 company. So, don't wait. Join the program now and start inviting abundance into your life. Make your dreams come true today. Contact the Alpha 7 Forces hotline for registering the next available Magical Brainwave program seminar. Halo, selamat malam Bro, Sista, Bunda, dan para sahabat sukses di sini. Perkenalkan, nama saya Andin. Saya akan memandu podcast kita malam ini nih, yang akan membahas tema keren banget nih, yaitu fenomena kok bisa ya. Tapi sebelumnya, saya kenalkan dulu nih narasumber kita malam ini, yaitu Pak James. Halo, selamat malam Pak, apa kabar? Halo Andin, halo semuanya, Bro, Sista, Bunda, sahabat sukses semuanya di rumah. Ya, selamat malam juga buat di sini ada tamu-tamu kita, bintang tamu kita yang sudah hadir, Mbak Wita dan Mbak Widya. Halo, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sahabat sukses Baik, semua. Halo, salam sukses Halo. ya, salam kenal buat kita semua. Oke, kita langsung aja ya ke topik pembahasan kita malam ini nih. Yang pertama, Pak James, boleh nggak sih tolong dijelasin dikit, banyak boleh deh Pak, fenomena yang tema kita malam ini nih Pak. Iya. Apa temanya tadi ya? Kok bisa ya? Fenomena kok bisa ya? Bisa ya, oke. Jadi ini mungkin nggak banyak yang sadar gitu, orang-orang di mana Indonesia pun di seluruh dunia gitu ya. Ada fenomena yang ternyata tuh sebenarnya sangat-sangat bukan hanya unik, tapi memang dahsyat sekali gitu ya. Banyak sekali. Mungkin banyak yang nggak pernah tahu, ada kayak misalkan contohnya ya, ibu-ibu yang dia boleh dibilang bukan dukun, bukan juga ahli sihir ya, yang berumah tangga biasa. Tapi kalau pasang lotre atau ikut kuis atau ikut kontes, dia bisa menang loh, ya kan? Menangnya nggak cuma sekali dua kali, 5.000 kali loh, ya kan? Nah, kan pasti orang kan bilang kok bisa ya, kok bisa banget gitu loh, ya. Menang lotre sekali aja luar biasa dahsyatnya. Ini 5.000 kali loh, ya kan? Nggak main-main gitu kan? Pasti ada sesuatu gitu ya. Itu juga banyak sekali hal-hal lain, kayak contohnya ada ibu-ibu di luar sana gitu ya. Dia sudah menderita kanker ginjal ya, kanker ginjal, terus kemudian yang satu udah diangkat ginjalnya, yang satu lagi sudah rusak separuh gitu ya. Terus udah divonis hanya bisa bertahan 6 bulan ya. Ini kejadian tahun 1966 loh, belum ada transplantasi ginjal ya kan, belum ada istilah cuci darah dan sebagainya gitu ya. Tapi somehow ya dia bisa survive sampai sekarang gitu ya kan, tanpa ada melakukan kemo segala macam kayak gitu. Jadi kok bisa ya, kok aneh gitu ya. Orang-orang nggak ada yang sadar bahwa ada magic yang terjadi di mana-mana, yang mungkin buat kita sebagian orang tuh nggak pernah tahu bahwa itu terjadi gitu ya. Terus juga banyak sekali kejadian-kejadian, contoh kalau misalnya di Indonesia yang sederhana-sederhana gitu ya. Ibu-ibu yang anak itu nggak pernah misalnya nilai ujian nasionalnya tuh 100, biasanya cuma 80 atau kurang dari 80 gitu ya. Tapi dengan melakukan sesuatu ya, itu dia bisa gitu kan membuat anaknya itu 100 gitu ya. Kan aneh juga ya. Mungkin ada juga contoh lain, misalkan ya, serta yang
maaf pengen balikan lagi sama mantan gitu ya. Balik sama mantan, cuma mantannya kayaknya nggak pernah istilah kepikiran nginget dia gitu ya. Terus apa namanya dia melakukan sesuatu kok bisa mantannya itu dadakan telepon gitu ya. Atau mungkin sebenarnya kita juga pernah sering melakukan kayak gitu ya. Kita lagi mikir-mikir kok kayaknya udah lama banget gak pernah ngobrol sama mama atau sama tante siapa atau om siapa gitu keluarga kita kan. Tahu-tahu mendadak yang bersangkutan kontak kita melalui telepon gitu kan. Jadi kan seakan-akan kayak ada misteri ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya gitu ya. Dan masih banyak sekali istilah kisah-kisah yang kalau menurut saya kayak 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 ada magic di antara kita. Kita padahal sebenarnya bukan magic ya, bukan yang hal-hal yang terkait dengan ritual-ritual keagamaan atau perdukuhan segala macam, bukan gitu ya. Ada sesuatu yang manusia itu istilahnya nggak tahu ya. Contoh yang paling sadis juga misalkan contohnya kayak mungkin ada yang tahu lah bintang film Jim Carrey misalkan ya. Jim Carrey itu kemana-mana waktu itu waktu masih belum ngetop banget ya. Itu kemana-mana dia bawa cek yang sudah dia tulis buat dirinya sendiri loh. Ya kan nilai ceknya $10 juta gitu ya kan sebelum dia jadi aktor besar segala macam tapi kok bisa gitu kok bisa persis ya kan 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo ceknya itu dia dapat itu kontrak order ya The Mask sama Dumb and Dumber filmnya 2 itu masing-masing $10 juta ya kan jadi it works gitu loh kok bisa gitu kok bisa nah itu kan perlu kita cermati nih Mbak Andin sama teman-teman semua ya kalau misalnya Benar. kalau misalkan mereka bisa gitu ya mestinya harus kita bisa dong orang sama-sama manusia ya kan sama-sama ke toilet juga ya kan sama-sama mandi ya kan pasti bisa lah mereka kayak gitu nah Ya, Pak. kira-kira gitulah Mbak Andin ya apa sih fenomena ini kok bisa terjadi banyak keajaiban-keajaiban magic-magic di mana-mana tapi banyak orang-orang yang menganggap itu seperti kayak sesuatu yang bukan yang istimewa atau spesial gitu kira-kira seperti kayak gitu. Ya Pak, baik. Kita jadi semakin tahu nih Pak, Hmm. apa namanya, tentang fenomena yang lagi kok bisa ya, gitu. Nah Iya. Pak, kalau kita baca temanya nih Pak, seperti Hmm, mengundang rasa tidak percaya ya Pak. Kenapa gitu ya betul. Pak? Jadi jadi kalau dilihat itu seperti kayak nggak ada upaya yang dilakukan oleh orang tersebut gitu loh ya kan maksudnya contohnya misalkan seperti kayak itu yang ibu-ibu yang biasa anaknya ujiannya cuma dapat 80 terus jadi 100 dia nggak melakukan upaya tambahan anaknya suruh nginep di rumah gurunya misalnya kayak gitu ya terus makan telur setiap hari 7 telur gitu ya pagi 7 telur siang nggak ngelakuin upaya kayak gitu ya tapi kok bisa gitu kan kok bisa terjadi ya kan nah ini memang memang ada suatu bukan trik, bukan sulap atau apa, itu terkait dengan masalah kekuatan pikiran, Mbak Andin ya, kekuatan pikiran ya. Jadi memang pikiran kita ini kalau dilihat-lihat itu dahsyat sekali ya kan. Makanya dulu kan ada istilahnya tahun berapa itu ya ada buku The Secret yang sampai keluar itu ya, yang sampai jadi viral dan meledak di mana-mana itu kan karena memang The Secret itu kan memberikan arahan kepada banyak orang ya bahwa kalau kita memikirkan sesuatu ya, apa-apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan gitu ya. Baik positif maupun negatif nih. Ya, jadi kalau kita mikirnya positif ya terjadi ya kan. Kalau negatif ya terjadi juga seperti kayak gitu. Jadi memang ada kekuatan pikiran yang dimiliki oleh bukan hanya manusia ya yang bisa menyebabkan kita ini istilahnya entah sukses atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira sederhananya gitulah. Nanti kita explore lebih lanjut ya. Oke, Silakan. baik. Nah, Hmm. Pak, Hmm. kalau apa namanya, yang menyebabkan fenomena itu bisa terjadi itu apa ya, Pak? Hmm. Saya kepo nih, Pak. Kita-kita di sini pasti semuanya kepo, sama yang lagi nonton juga nih pasti kepo banget nih, Pak. Iya. Jadi jadi kalau misalkan kita lihat ya, tadi kita lihat bahwa ada kekuatan pikiran yang memang ada di setiap manusia gitu ya. Sebenarnya bukan hanya manusia ya, binatang sebenarnya juga ada gitu. Nah, dasarnya tuh ternyata setelah ada riset yang membuktikan ya, ternyata manusia itu ya setiap saat bukannya manusia sebenarnya sih ya semua itu di dunia ini ada energi sebenarnya Mbak Andin ya energi dan semua di dunia ini bergetar ya kan seperti kayak vibrasi seperti kayak gitu. Nah cuman ada yang bisa tampak oleh mata getarannya, ada yang tidak seperti kayak gitu kan, ada yang bisa didengar oleh telinga manusia, ada yang tidak seperti kayak gitu. Nah, eh, kenapa bisa terjadi apa istilahnya itu vibrasi atau segala macam? Karena memang di dalam manusia ini ternyata ada energi yang bisa menimbulkan gelombang atau getaran gitu ya kan. Nah, Mmm, yang tadi saya bilang bahwa ternyata
kekuatan pikiran itu bisa menyebabkan sesuatu itu terjadi di dunia nyata ya, bukan hanya di pikiran saja. Itu ada yang disebut dengan gelombang otak atau brainwave, Mbak Andin. Kayak gitu ya kan. Jadi brainwave itu eh, apa istilahnya, bagaimana otak kita itu ya istilahnya memancarkan gelombang ya kan, sehingga nanti bisa membuat segala sesuatunya itu koneksi atau dan sebagainya. Oke, Pak. Udah Hmm. mulai jelas nih, Pak. Jadi, Pak, ada apa namanya brainwave itu apa sih, Pak? Artinya biar lebih ini lagi loh, Pak. Oh. Biar kita bisa lebih tahu lagi nih, Pak. Iya, untung nanya tuh. Kalau di tempat lain banyak yang ngertiin, artinya dilarang merokok ya Pak? Main samber aja gitu ya. Iya, Jadi, Pak. jadi brainwave itu ya kan ada ada istilahnya itu ada getaran-getaran yang dikeluarkan oleh otak kita ya kan, mulai dari getaran itu apa istilahnya itu yang frekuensinya rendah ya kan, sampai yang frekuensinya tinggi ya kan. Nah kalau misalkan frekuensi itu sebenarnya kayak denyut jantung ya, kalau Mbak Andin tahu ya kan, denyut jantung kalau kita di film-film kan ada yang tut 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 tut, nah itu Turun naik ya, kayak Pak. gitu iya. Sekali naik sekali turun itulah disebut dengan frekuensi gitu kan. Nah kalau misalkan frekuensinya tinggi, dia cepat gerakannya tuh tut 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 tut. Kayak kita denyut jantung ya, kalau lagi gelisah apa dapat dapat apa peringatan dari teguran dari kartu kredit misalnya kayak gitu ya. Jatuh temponya telat misalnya kayak gitu ya. Atau diomelin pacar misalnya gitu cepet banget gitu. Itu kalau kita lagi dalam kondisi santai ya kan, setengah-setengah ngantuk segala macam, itu ternyata melambat itu ya frekuensinya itu. Nah, pelan-pelan kayak gitu. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya seperti kayak alat-alat musik gitu ya. Ternyata otak kita Hmm. juga mengeluarkan apa namanya itu gelombang atau brainwave tadi. Kira-kira kayak gitu, Mbak Andin. Oh, gitu, Pak. Ternyata bukan gelombang cinta aja ya, Pak. Gelombang. Gelombang cinta itu jenis tanaman dulu sempat viral itu. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, gila tuh Tanaman harganya. virus, Pak. Oke, Iya. nah, Pak. Oke nih, Pak. Sekarang Heeh. emang tuh brainwave itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Pak? Banyak jenisnya, ada ada sekitar 5 ya. Yang pertama adalah brainwave yang kita keluarkan pada saat kita lagi super fokus, ya lagi ngerjain tugas akhir, makalah, ya kan. Itu benar kita lagi fokus banget, itu disebut dengan gamma, gamma wave Gamma. ya, gamma wave ya. Itu yang frekuensinya paling tinggi dia, 31 sampai 100 Hz ya kan. Kalau kita tidak membatasi diri ya, lama-lama kita bisa kena stroke tuh kalau misalkan kita terlalu fokus terus ya kan, tegang gitu, itu nggak terlalu bagus ya. Atau kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, lama-lama kulit kita bisa berubah jadi hijau kayak Hulk gitu di Avengers. Itu kan terkena sinar gamma itu. Jadi hijau. Oh, Limutan maksudnya. Gitu ya. Nah, itu yang limutan. pertama tuh, kalau kita lagi super fokus, marah banget sama pacar, ya kan, marah banget sama istri. Gimana nggak marah sama istri? Lo masak lelenya setengah mateng, lelenya masih goyang-goyang. Ya kan? Nah, contoh misalnya kayak gitu ya, itu kalau misalnya kita benar-benar super fokus kayak gitu. Kemudian ada yang kedua yang gelombang disebut dengan beta, ya kan. Beta ini kondisi kita aktif, ya istilahnya itu dalam sehari aktif, tapi tidak terlalu super fokus kayak gamma tadi, ya kan. Yaitu 16 sampai 30 Hz ininya ukurannya ya. Ya contohnya sehari-hari lah kita lagi ngobrol, kita lagi apa namanya tuh nonton TV, kecuali drakor ya. Kalau nonton yang ngarah ke Gama itu nanti kesel banget ya sampai kayak gitu. Itu ya itu Iya, betul, Pak, betul, Pak. betul. Terus yang ketiga adalah alfa ya. Alfa itu adalah gelombang otak yang terpancarkan pada saat kita sudah mulai rileks, Mbak Andin ya kan. Santai-santai ya kan di pinggir di pinggir pantai sambil sambil makan air kelapa dingin kayak gitu ya. Waduh, enak, seger banget tuh, Pak. Waduh, seger banget. Jauh dari kejaran bos, jauh dari kejaran teman-teman segala macam ya. Bener-bener aku nyantai sebenarnya kayak gitu ya. Itu gelombang namanya gelombang alfa ya. Dia frekuensinya 8 sampai 15 Hz kayak gitu ya kan. Nah, ini gelombang alfa ini apa istilahnya itu membuat kita tuh bagus rileks soalnya gitu ya. Jadi nggak gampang mudah terkena tekanan darah tinggi atau kolesterol seperti itu. Cuman yang lebih bagus lagi itu adalah istilahnya
saat yang paling tepat buat kita ya, istilahnya untuk bukannya introspeksi, tapi untuk mulai berdoa kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya kayak kita ngomong-ngomong soal berdoa ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya Tuhan Yang Maha Esa kan juga nggak suka orang berdoa tapi pikiran kemana-mana gitu ya kan, mikirin kerjaan, mikirin PR, mikirin teman segala macam gitu ya. Tapi dalam kondisi rileks, kemudian nggak mikir lain-lain ya kan, kita bisa berdoa segala macam itu bagus sekali, itu bagus sekali. Karena kan kalau berdasarkan penelitian ya, gelombang alfa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan eh, satu doa, terus kemudian visualisasi apa yang kita inginkan, ya kan, baik baik di masa sekarang maupun masa depan, sampai kayak gitu. Itu adalah gelombang alfa, ya kan. Nah, kemudian pada saat kita sudah jatuh tertidur tapi belum pules banget gitu ya. Jatuh tidur belum pules banget itu kita masuk ke gelombang yang namanya gelombang theta atau theta wave ya kan. Nah, frekuensinya itu 4 sampai 7 Hz ya kan. Nah, ini adalah gelombang di mana segala macam intuisi-intuisi kita itu muncul ya. Kayak contohnya Paul McCartney itu ya. Paul McCartney waktu dia menciptakan lagu apa namanya itu Yesterday itu kan dia nggak punya rencana apa-apa gitu kan. Dia cuman bilang dia kepingin bikin satu lagu yang melankolis, kemudian bagus begitu. Malam pada waktu dia tidur ya, menjelang tidur tuh di gelombang theta itu dia mendapatkan inspirasinya di situ, intuisinya, inspirasi atau intuisinya ya kan. Nah, ada juga yang bilang katanya para ahli yang bilang bahwa sebenarnya gelombang theta ini ya, gelombang theta dan mungkin gelombang delta ya, ini yang dua ini ya. Ini adalah gelombangnya para malaikat, para makhluk halus gitu ya, gelombang orang-orang ya, bukan orang-orang saya, mereka-mereka yang tidak kasat mata gitu ya, komunikasi menggunakan gelombang ini ya. Nah, makanya ada yang bilang juga bahwa pada saat kita tidur ya, pada saat kita tidur itu memang gelombang yang terpancarkan adalah theta dan satu lagi delta ya, yang terakhir yang mau saya jelaskan berikutnya. Jadi gelombang berikutnya tuh delta. Gelombang delta adalah gelombang di mana kita benar-benar tidur pulas, sudah lupa ya kan, sampai ngeces sampai segala macam, nggak ngerti, pokoknya itu namanya delta gitu ya. Itu gelombangnya 0,1 sampai 3 Hz gitu kan. Jadi sangat apa istilahnya itu kita nggak bisa tahu lagi apa yang kita pikirkan saat itu ya kan. Nah, theta itu adalah penting sekali Mbak Andin. Kenapa ya? Apa namanya istilahnya kalau sebenarnya dia bisa memanfaatkan masa theta tersebut ya, itu dia bisa eh, mencari jati dirinya ya, terus kemudian juga bisa kontak kemana-mana gitu. Wah, kalau kata kontak kemana-mana ini kan menarik nih ya. Gitu kira-kira. Menarik banget tuh, Pak. Jenis-jenis brainwave tuh Mbak Andin. Monggo kalau ada pertanyaan lainnya. Oke, Pak. Wah, Hmm. banyak banget ternyata ya, Pak, Iya, gelombang-gelombangnya ini, Pak. betul sekali. Nah, nah, ini nih, Pak, ada lagi nih, Pak. Jadi tuh ngomongin gelombang, apa namanya, brainwave ini nih, semua orang itu tahu, eh, brainwave ini tuh ada di semua orang nggak sih, Pak? Sebenarnya apa hanya orang-orang tertentu aja, Pak? Atau pakar telepati, dukun mungkin, Pak? Iya. Atau lain-lainnya, Pak? Iya, dia dia ada di semua orang pasti ada seperti itu. Cuman bedanya memang kan mungkin eh, besar kecilnya pancaran dari gelombang otaknya dia atau brainwave-nya itu mungkin tiap orang nggak sama Mbak Andin, ya kan? Nah, ini bisa disebabkan kenapa? Karena di dalam eh, otak manusia itu ada satu organ namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini bukan lipokampus ya, hipokampus ini itu sifatnya seperti kayak pemancar radio, juga berfungsi seperti kayak apa namanya itu parabola untuk nangkap sinyal kayak gitu. Nah, orang-orang mungkin nggak banyak yang tahu kalau kita tuh sering berpikir negatif, sedih, ya kan, kemudian depresi dan lain sebagainya itu hipokampusnya itu ternyata mengecil, Mbak Andin. Nah, ya kan, coba bayangin aja deh misalkan ya, kita punya parabola yang piringnya itu gede sama piring yang kecil, ya kan, pasti kan tingkat kemampuan menangkap gelombang ya gelombang sinyal TV segala macam ya itu kan pasti pasti lebih kecil dibandingkan yang besar kayak gitu. Demikian juga dengan pancarnya ya kan. Kalau pancarnya tinggi ya kan, kuat ya kan, powernya pasti bagus pancaran sinyalnya gitu. Jadi kira-kira kayak gitu.
bedanya mungkin kalau yang tadi dibilang apa istilahnya pakar telepati, dukun segala macam, mungkin mereka jarang-jarang sedih gitu ya. Jarang-jarang nonton drama Korea. Ya kan jadi terpelihara itu pemancar parabolanya gede banget istilahnya power sama sama ukurannya ya kan. Jadi bagus sekali kalau misalkan mereka menggunakan gelombang pikirannya itu ya kan. Mostly sih orang-orang Indonesia mungkin orang-orang seluruh dunia juga Bapak tidak terlalu banyak yang mengerti dan menggunakan istilahnya fasilitas yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa ini Mbak Andin gitu. Oke. Jadi kalau kita ngerti, kita bisa maintenance ya Pak. Semuanya bisa kita Bisa. atur Pak. Bisa kita ganti channelnya Pak. Ya gitu Tapi kira-kira. Bapak kayaknya sering banget nih nonton drakor Pak. Jangan menyedihkan bikin rusak hipokampus. Sekarang saya sering beralih ke Tom and Jerry aja Mbak Andin. Happy. Oke Aduh. Pak, nih ngomong-ngomong soal Brainwave, Hmm. jadi ini Pak inget zaman-zaman dulu nih Pak, zaman-zaman radio Pak. Jadi Hmm. soalnya gelombang radio kan ya Pak. Itu Hmm. apa konsepnya sama ya Pak? Jadi memang apa prinsip gelombang radio, kemudian gelombang TV semuanya itu sama Mbak Andin ya. Sebagai contoh gini, nggak usah gelombang radio deh, gelombang yang dipancarkan oleh kita punya HP. Kalau misalkan zaman dulu teman-teman sama Mbak Andin tak ingat ya, eh, handphone tuh ada yang pakai AMPS ya, ada yang pakai GSM 1, GSM 2 segala macam kayak gitu. Itu kalau misalkan handphonenya Mbak Andin pakai AMPS, saya pakai GSM, itu nggak bisa connect gitunya. Banding sama saya seperti itu. Jadi sama ya kan. Sama juga dengan gelombang radio misalkan ya. Kalau misalkan apa Mustang itu berapa gelombangnya 99,9 kalau nggak salah ya. Kalau kita nyetelnya nggak pas gelombangnya pas 99,9 misalkan kita cuma 99,1 itu isinya keluar atau isinya kerusak ya. Ketambahan semut berantem tawuran. Jadi kerusak kayak gitu nggak pas gitu kan. Nah ini apa sama juga dengan kita punya gelombang apa sama gelombang pikiran ya brainwave tadi ya kan kalau misalkan apa namanya kitanya memang istilahnya apa tahu dan apa istilahnya itu memanfaatkan eh, apa fasilitas yang diberikan Tuhan ini ya itu mantap sekali memang untuk komunikasi gitu kira-kira Mbak Andin. Oke Pak. Nah Pak, berarti kita ini para manusia ini nih sebenarnya terhubung satu sama lain ya Pak? Hmm. Kayak apa seperti itu Pak? Iya, kalau misalkan memang apa namanya contohnya misalkan ya Mbak Andin misalkan contohnya gelombang gelombang betanya Mbak Andin itu mungkin kan range-nya antara 16 sampai 30 Hz ya. Misal gelombangnya Mbak Hmm. Andin itu 20 ya kan. Kalau saya punya gelombang itu 17 misalnya gitu ya. Mungkin nggak bisa langsung terhubung gitu ya kan. Tapi kalau misalkan gelombangnya Mbak Andin 20 Hz ya, kemudian saya juga bisa mencapai gelombang pikiran misalkan apa betanya itu 20 gitu Mbak ya. Itu kalau misalkan saya berpikir apa atau saya istilahnya membayangkan sesuatu apa ya, itu Mbak Andinnya juga langsung bisa seakan-akan kebayang gitu loh atau seakan-akan bisa melintas di apa pikirannya Mbak Andin gitu ya kan. Ini ini apa istilahnya itu menarik sekali karena saya pernah coba itu ya kan, nah coba di warung celele itu kan. Menarik sekali. Saya nggak ngomong loh padahal ya kan, nggak ngomong sama sekali itu. Hanya batin dalam hati sama mikirin bayangin pecel lele gitu kan. Lengkapnya lele sama lodeh, sayur lodeh gitu. Loh, pedagang itu langsung ngomong loh. Lele sama lodeh ya Pak. Wah, ya kan jadi kan berarti pas banget dia punya beta frekuensinya berapa sama saya punya beta frekuensi itu pas banget gitu ya kan. Well, that's bukan magic ya tapi benar-benar terjadi gitu loh Pak Andin. Gitu kira-kira. Sepertinya sebenarnya kita beberapa kali pasti pernah seperti itu ya Pak. Cuman mungkin kalau kita nggak tahu, Mm-mm. itu kayak kok cuma kebetulan aja gitu atau apa gitu ya Pak ya. Betul, betul, Oke kira Pak. begitu. Mm-mm. Nah Pak, kalau terhubung nih Pak, berarti kita bisa saling panggil gitu ya Pak, kita di dunia ini nih Pak. Hmm, iya. Sama-sama. Mm-mm. Mm-mm. Oh bisa banget itu Mbak, bisa banget ya kan. Saya saya banyak sekali pengalaman pribadi kalau masalah terhubung ini ya kan. Jadi contoh yang paling gampang berapa ya misalkan contoh kayak gini. Saya itu punya bos yang super sibuk sekali ya kan. Karena kalau saya mau ngajak meeting itu
aduh bisa berapa kali WA juga nggak disautin gitu ya, susah banget gitu kan. Nah, suatu ketika itu saya ya mencoba gitu kan, mencoba dengan menggunakan apa, brainwave ini gitu kan. Jadi saya cuman saya kepengen meeting hari Jumat pagi gitu kan. Nah, ya udah saya cuman berpikir bahwa Jumat pagi itu ya kan saya akan meeting dengan beliau gitu ya. Jadi, itu luar biasa sekali ya, luar biasa kenapa? Saya, melakukan itu kira-kira siang atau sore itu, malamnya beliau WA saya ya kan, beliau WA saya bilang gini, "Eh, kalau mau meeting hari Jumat aja ya, Bro," gitu. Jadi saya wow, dahsyat sekali kan saya padahal saya nggak nulis WA sama sekali kan dia minta meeting hari Jumat gitu ya kan. Itu Ya. beberapa kali saya ini kan dengan beliau ya. Terus kemudian ini apa, waktu kapan kita lagi meeting Kelapa Gading ya kan. Dan saya biasanya kalau kalau apa, meeting Kelapa Gading itu dijemput sama bos saya itu di Starbucks, di kayak lobi Starbucks ya di Mall Kelapa Gading, 5 apa 3 saya lupa itu ya kan. Saya selalu di situ kalau dijemput ya kan. Terus kemudian kita pergi ke tempat meeting-nya gitu. Nah, one day saya belum sholat zuhur, jadi saya sholat dulu di masjid di dekatnya Mall Kelapa Gading itu, masjid apa saya lupa, masjid besar gitu ya. Terus balik dari masjid itu, ya kan, saya harus jalan cukup jauh itu ke mana ke Starbucks lobby itu ya kan. Nah, terus ya kembali saya coba apa tes lagi gitu kan, bagaimana apakah gelombang otak ini bisa dipakai gitu kan. Saya cuma bayangin, aduh asik juga kalau misalkan dijemputnya nggak di Starbucks Mall tapi di lobi Hotel Pop. Jadi itu deket banget lobi Hotel Pop itu dengan si masjid itu ya, cuman seberangan kayak gitu ya. You know what? Habis selesai berpikir kayak gitu ya, itu ada WA masuk dari dari beliau ya. Simple cuman gini doang, "Eh, Bro, apa perlu saya jemputnya di lobi Hotel Pop saja kayak gitu?" Wah, saya langsung, "Wah, mantap banget," saya bilang. Pas Dahsyat banget, sekali Pak. ya, memang saya sama bos saya itu memang frekuensinya agak sering sama gitu ya, padahal kita bukan saudara kembar. Saudara kembar tuh seperti kayak pinang dibelah 2 pakai kampak gitu, dia bagian sisi bagus, aku bagian sisinya amburadul. Kira-kira gitu Mbak Andin, kira-kira gitu. Oke, Pak. Nah, pertanyaan Mhm. terakhir nih, Pak, pertanyaan Mmm. terakhir. Kalau bisa kita saling panggil emang ada manfaatnya ya, Pak, buat kita, Pak? Mmm. Ini kalau kalau misalkan yang pertanyaan terakhir ini keren banget Mbak Andin ya. Kalau orang tahu ya bagaimana memanfaatkan, brainwave ini ya kan untuk saling manggil. Sebenarnya saling manggilnya tuh, eee eee, quote unquote ya sebenarnya itu, secara intuisi, ya secara Mmm. intuisi. Jadi contohnya gini ya yang simpelnya kayak gini. Jadi misalkan contohnya saya seorang seorang salesman kayak gitu ya, saya penjual sesuatu apa kayak gitu ya. Terus kemudian apa namanya itu, produk saya adalah produk yang buat mijet, orang-orang yang pegel segala macam kayak gitu ya. Banyak kan tuh yang mall-mall, barang buat pijat kayak gitu ya kan. Kalau saya bisa bisa istilahnya itu, dengan memanfaatkan praktek-praktek tertentu tentunya ya, dengan pengetahuan lebih dulu dipelajari kemudian praktek-praktek tertentu kayak gitu. Itu saya bisa menjelajahi ya istilahnya menjelajahi, istilahnya itu gelombang alfa saya ya kan, untuk, menyampaikan pesan ya kan. Biasanya itu kan yang dipancarkan itu pada saat kita sudah tidur ya, Mbak, ya. Pada saat tidur itu kan gelombang theta sama delta yang rata-rata orang itu sama semua frekuensinya ya kan. Nah, pada Mhm. saat saya setengah-setengah, rileks kayak gitu saya berpikir atau saya pancarkan, produk saya ini adalah produk untuk orang-orang yang membutuhkan istilahnya tuh pijet segala macam di rumah sendiri segala kayak gitu ya, sepanjang kayak gitu ya. Itu pada saat sayanya tidur ya, apa yang saya pikirkan tadi, gelombang yang saya pikirkan tadi itu dipancarkan oleh gelombang tetanya saya itu, ya kan. Dia pancar langsung ke seluruh dunia gitu, ya kan. Nah, nanti itu mereka-mereka kebetulan yang sebetulnya badannya lagi capek segala macam kayak gitu, terus kemudian mereka, "Aduh enaknya gimana ya, pijet di luar mahal," ya kan, kalau keseringan padahal gue pengen pijet tiap hari gitu kan. Nah dia kayaknya perlu beli mesin pijet deh yang murah meriah kayak gitu ya. Nah ini tanpa sadar pada saat yang bersangkutan orang ini juga tidur ya kan, itu tetanya dia sama tetanya saya nyambung Mbak Andin, gitu ya kan. Jadi kan dahsyat sekali kalau misalkan itu terjadi tahu-tahu tanpa kita nggak tahu ya, saya sama dia terhubung melalui gelombang teta. Dalam dunia nyatanya ya, pada saat nanti dia bangun, kemudian saya bangun ya kan,
intuisi dari masing-masing individu kita ini bekerja, Mbak. Kebetulan si orang tadi, si siapa si ibu-ibu yang butuh pijat tadi punya teman yang kebetulan temannya itu juga saya kenal. Gitu ya kan. Kok dilala Iya. saya pengen ngobrol sama teman saya yang udah lama nggak saya hubungin dia ya kan. Kebetulan dia sudah dititipkan pesan sama temennya yang tadi ibu-ibu butuh alat pijat tadi ya kan. Kamu tahu nggak sih alat pijat yang murah di mana gini-gini. Nah, pada saat saya bilang saya adalah penjual alat pijat ya kan. Wah, dia langsung kebetulan nih. Nah, jadi kebetulan yang orang-orang bilang seperti kayak gitu sebenarnya intuisi yang digerakkan oleh gelombang theta tadi, Mbak. Jadi kalau misalkan kita simpulkan ya, apakah memang bisa ada manfaatnya kalau misalkan kita bisa benar-benar menggunakan brainwave ini? Sangat banyak sekali, Mbak. Sangat banyak sekali ya. Mungkin dalam episode kita berikutnya nanti kita bisa jelaskan kepada teman-teman sampai periksa semuanya. Kira-kira gitu, Mbak Andin. Ya, Pak. Duh, terima kasih, Pak. Ini apa Hmm. namanya? Kayaknya banyak banget nih pelajaran yang didapat nih dari penjelasan. Baru episode pertama nih, Pak. Iya. Banyak banget nih kayaknya. Waduh, Iya, terima iya. kasih banyak, Pak. Nah, di sini, Pak, kita kan ada bintang tamu nih, Pak. Hmm, Coba kita ini dulu ya, Pak. Kita panggilkan dulu ya. iya, silakan. Mbak Lydia, silakan. Nah, gimana nih Mbak Widya testimoninya selama ini setelah apa namanya mengikuti kelasnya Pak James? Nah, iya, selamat malam, Mbak Andin, Pak James. Malam, Selamat malam. Ya, itu setelah mengikuti kelas itu ya, wah hebat banget. Aku kan langsung coba nih ceritanya. Nah, memang tadi betul apa kata Mbak Andin. Sebenarnya kita semua pasti ngalamin ya, gitu kan. Jadi, tapi kalau kalau dulu tuh aku ngalamin, memang ada pertanyaan kalau dulu tuh. Jadi pertanyaannya gini, di dalam kondisi yang gimana ya saya kok bisa kayak begitu gitu. Jadi seolah-olah apa yang saya mau tuh em, langsung gitu kan, langsung terwujud gitu. Nah, jadi dulu sempat memang ada pertanyaan gitu, nih dalam kondisi apa ya? Dan nggak nemu-nemu itu waktu waktu itu tuh em, udah berapa tahun ya? Itu udah bertahun-tahun pertanyaannya itu. Ada belasan tahun loh. Nah, lalu akhirnya eh, tetap nggak nemu sampai kemarin, yaitu belajar itu magical brainwaves kan sama Pak James bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, disitulah saya baru oh gitu gitu kan kayak ada momen aha gitu. Nah, jadi kayak setelah gitu asik nih kan kalau kayak gitu kan ya aku mau coba langsung gitu. Nah waktu itu sebenarnya belum sampai selesai loh hebatnya ya tapi saya udah Pak James itu waktu itu di kelas udah pasang audionya tuh udah pasang audionya dan udah udah ada juga pelajaran sebelumnya lalu pasang audio. Nah, setelah itu kan ada proses heningnya ya, hening untuk mendengarkan audio. Nah, setelah itu saya saya kan agak iseng gitu ya. Saya juga pikir, ah ini bisa nggak ya dicoba langsung gitu kan. Nah, aku coba malah dua sekaligus pada saat itu selesai kelas. Nah, satu ini saya mikir ini nanti pulang dari kelas ini pulang sama siapa ya? Kebetulan kendaraan nggak bawa gitu kan. Siapa yang bisa antar gitu kan? Dan sudah dan di saat itu tuh lagi intinya kepikiran begitu. Nah, ada temen yang WhatsApp gitu. Dia tanya, katanya gini, "Teh, ada di mana?" Saya bilang lagi belajar di Tebet. Terus saya iseng juga tanya, ini lagi kelas ya, ya Pak James aja nggak tahu waktu kelas saya WA. Lalu saya bilang, lo ada di mana gitu. Terus dia bilang, oh ada di ini nih, lagi di Benyamin Sueb, katanya Jakarta Timur. Ah deket lah itu gitu kan, jemput dong gitu, iseng-iseng nih padahal kan. Terus dia bilang gini,
oh Sherlock gitu, langsung begitu, asik gitu kan. Nah, aman tuh yang percobaan satu. Yang kedua nah ini setelah keluar kelas, ketemu sama temen yang akhirnya dia jemput kan, kita ngopi dulu. Nah di situ pun eh, kalau nggak salah waktu itu pulang sebelum maghrib ya, sebelum maghrib keluar kelas tuh sebelum maghrib. Nah di situ tuh saya pikir mau coba lagi, saya ngebayangin temen di luar nih ya, di luar negeri, saya bayangin temen yang di luar negeri, nanti dia WA saya pas jam 8 sampai jam 10 malam ini gitu kan, saya bilang malam ini. Nah udah, saya akhirnya itu saya lepas dan saya ngobrol lagi sama teman, dan itu luar biasanya tepat dia WA jam 8 sampai jam 10 itu stop, karena setelah jam 10 saya coba WA lagi, sudah istilahnya memang sudah keterimanya tuh udah beda gitu ya. Hmm. Nah, saya pikir gini kan, itu di saat yang sama loh. Hmm. Ih, gile juga ya ini ya, magical brainwaves ini ya, gitu. Belum lagi yang saya coba telepati yang tadi kayak Pak Pak James bilang. Nah, Hmm. itu kejadian 2 hari atau 3 hari setelah dari kelas. Saya naik Grab. Nah, ini Grab-nya ini, aduh, pasang musiknya gitu kan, kenceng banget gitu. Ya, sebenarnya tinggal bilangin aja bisa sih kan, gitu kan. Tapi saya mau coba. Saya nggak ngomong, saya diam aja. Saya bilang itu musiknya terlalu besar, kecilin sedikit gitu. Pak supir gitu ya, saya berulang-ulang itu, sambil saya liatin gitu ya, ini kepala belakangnya dia yang kelihatan sedikit. Pas Pak supir, itu musiknya terlalu keras, tolong kecilin sedikit, saya bilang gitu. Pak supir, itu ada 3 kali gitu ya, Pak, 4 kali. Nah, dan it works. Ya, tiba-tiba dia ngecilin gitu kan, ngecilin ngecilin volumenya. Oh gitu. Kalau nggak kelihatan tuh langsung yes gitu kan. Kayaknya tuh kalau udah kayak gitu kan udah kayak orang sakti banget ya kan. Gitu ya. Iya sih. Iya dong gitu. Jadi akhirnya em, buat buat saya yang mempelajari energi dan lain-lain itu sudah bukan suatu, akhirnya tuh match gitu, maksudnya match dengan apa yang saya pelajarin. Dan kalau di brainwaves ini itu memang seperti instan gitu ya, langsung gitu kayaknya terbukti. Wah, bener-bener ini gue jadi orang sakti kan gitu ya. Sakti ya. Kayak gitu. Jadi seru 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 Seru, loh Pak seru Adin, bener. seru Pak James gitu. Dan saya em, memang juga lagi coba ke diri sendiri ya kan. Kalau itu bisa ke orang lain, kenapa enggak ke diri sendiri gitu? Karena kan yang Pak James bilang juga kan, suara yang didengar pertama kali oleh diri sendiri. Betul. Jadi Telinga yang paling dekat soalnya ya. iya, Iya. paling dekat. Nah jadi em, saya percobaan, ini saya lagi ada percobaan juga ya kan. Saya mau buka kelas. Nah ini saya mau gimana dulu nih supaya nanti bisa ngejaring orang kan gitu kan. Ini saya mau jaring sekaligus gitu kan istilahnya tuh. Nah ya nanti kita lihat. Jadi saya lagi, intinya terus terus percobaan karena saya rasa itu banyak manfaatnya ya, buat buat selain buat diri sendiri ya buat orang banyak gitu. Dan Keren, belum keren. lagi nanti saya coba healingnya ke orang gitu kan. Terus em, terutama healing sih gitu. Ini pun saya lagi pelajari lagi.
Wah, Hmm. bukan terima kasih banyak untuk materinya yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat itu Pak James. Alhamdulillah. Dan gitu Mbak Iya. Andin, pokoknya seru deh. Mantap. Terima Keren kasih, banget. terima kasih. Sama. Keren banget ya testimoninya dari Mbak Widya nih. Hmm. Apa namanya? Semoga berikutnya nih bisa sukses nih untuk apa Amin. namanya? Amin. Iya. Untuk diri sendiri. Semoga Iya, untuk kita ini lagi ya, adain percobaan-percobaan dan terus Iya, ya begitu. betul. percobaan ya Buat lebih besar lagi dari hal dari yang diri. sedikit itu mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Makanya emang exciting sendiri sih gitu ya. Iya, Jadi betul. apalagi nih gitu. Betul, betul. Iya, betul. Jadi inget dulu saya awal kayak gitu juga Eh, tuh. ya Bikin iya, semangat ya, bikin apalagi semangat Iya, untuk upgrade ya diri. betul. beneran Betul. karena Sampai kita sampai jadi ini loh. apa ya? Sampai saya nyobain loh, nyoba berhentiin hujan loh. Jadi kalau hujan. Eh, itu, kalau menurut saya memang itu akan bisa karena itu kan Hmm. sama frekuensi ya. Kita sama Hmm. sama sama binatang, sama Hmm. mungkin tumbuhan itu pasti bisa gitu loh. Hmm. Sama batu pun yang punya frekuensi pasti bisa. Hmm. Sama Hmm. sama apa namanya barang-barang ini Hmm. kita sepertinya bisa. Nah makanya Ya kalau bisa secara banget. teori ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang contohnya kita nggak suka barang itu ada di situ ya. Karena kan kita cuma membatin saja gitu ya dalam hati. Aduh ini kayaknya barangnya nggak bagus di situ deh, misalnya gitu. Ada batin doang gitu ya, sama mungkin bayangkan barangnya itu nggak ada di situ. Itu bisa kejadian loh. Entah teman kita, entah keluarga kita tuh mindahin barang tersebut loh. Persis seperti yang kita Nah, pengen loh. Kan itu kan magical banget gitu. iya Keren magical itu. itu. Nah, bahkan ada yang gini ya, eh, misal kita nggak mau, kita misalnya ninggalin HP gitu. Mm-mm. Nah, itu kemungkinan kita bisa bilang misalnya HP aman di sini, gitu kan. Tidak ada yang apa namanya ya aman di sini gitulah. Mhm. Jadi em, istilahnya kita berharap ya orang nggak ada yang lihat atau nggak ada yang ambil gitu kan. Nah kalau Mhm. kalau saya sih percaya percaya itu bisa Pak James Mhm. gitu. Cuman em, istilahnya kan percobaan ini nih satu-satu. Keren, keren, keren. Gitu. Pokoknya keren deh. Ya yang Betul. nanti apa namanya yang mau ikutan gitu ya atau yang lain pasti tambah penasaran gitu loh. Apalagi kita bisa telepati juga, bisa udah keren nih pokoknya. Oh, berarti Excited handphone kayaknya bentar lagi handphone bakalan tergeser nih. Iya, betul kayaknya ya. Aduh. Oke deh, sip. Baik. Terima kasih loh Mbak Widya atas testimoninya ini. Iya, Keren. Iya, sama-sama. Mbak Sukses Widya. untuk percobaan berikutnya. Ditunggu testimoni berikutnya ya Mbak Widya. Siap, siap, siap. Sip. Keren. Selamat malam. Malam. Nah, Selamat sekarang malam. ya. Udah ya ini ya? Belum ya? Nah, sekarang ada satu lagi nih, Pak James, Mm-mm. tamu kita nih, Mbak Wita. Silakan Mbak Wita. Halo, apa Hai kabar? semuanya. Halo. Baik, baik. Apa kabar nih Pak James dan Baik, Mbak baik, Andin? Mbak Ita. Alhamdulillah Salam sehat ya. baik. Salam sukses. Salam Ya, sehat, salam sedikit sedikit untuk bercerita mengenai pengalaman saya di Magical Brainwave ini ya. Dengan kalau saya bilangnya seperti ini, sebenarnya Mbak Andin, saya ini nggak begitu mengerti banyak mengenai uh, apa perihal dari brainwave itu sendiri atau terlebih magicalnya ya. Tapi ada ketertarikan saya yang benar-benar memicu ingin mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya. Karena kenapa? Pada dasarnya saya tuh overthinking, Mbak Andin, Pak Waduh, James. Iya, bahaya benar. ini. Overthinking. Jadi ada hal yang sekiranya memantik atau menjadi trigger dari pemikiran saya, lalu saya
dipikirkan detail sekali, detail. Nanti kalau ini gimana, dan ini gimana. Nanti hari ini bagaimana atau ke depannya seperti apa, ini kenapa ada gini, itu terlalu detail. Bahkan jadinya menuju ke arah overthinking itu. Jadi banyak pikiran yang sebenarnya sedikit banyaknya sangat berpengaruh pada kehidupan saya sehari-hari. Ya, nah ada sahabat saya. Ini awal saya berkenalan dengan Magical Brainwave ya. Ada sahabat saya yang mengatakan, coba deh, yuk ikut aku gitu. Ini ada hal yang sangat menarik yang pasti kamu akan penasaran. Apa sih? Karena sahabat saya itu sangat mengetahui bagaimana iya, artinya bukan keseharian, tetapi banyak mengenal dan tahu persisnya bagaimana diri saya gitu ya. Apakah ya termasuk overthinking itu sendiri gitu Pak James. Nah, beliau ajaklah saya pada kelas Pak James ini kira-kira 1 minggu yang lalu, kurang lebih saya lupa tepatnya ya Mbak Andin. Nah, itu sangat-sangat menarik. Saya sampai bicara gini dalam hati, ih, kok ini yang saya mau ya gitu. Karena 3 hari yang lalu, kok saya seperti ada keinginan, tolong dong, aku pengen tools deh. Ya, boleh aku bilang kalau Magical Brainwave ini aku jadikan tools dalam hidup saya. Karena ini benar-benar selain hal yang baru, tetapi juga hal yang menarik, tetapi juga kalau menurut saya sangat mudah digunakan dan hanya tinggal, kalau menurut aku benar-benar kita yakin dan yang Mbak Andin tadi bilang fenomenal itu udah pasti terjadi gitu ya. Nah, aku masuk itu aku benar-benar merasa tertarik. Aku masuk di kelasnya Pak James itu terus menerangkan segala lebih detailnya dan berikut dengan bagaimana Magical Brainwave itu bekerja ya. Baik di dalam diri, di dalam otak, terus ada di lapisan otak ada apa saja, itu sangat detail dan saya sangat-sangat menerima informasi yang benar-benar yang saya butuhkan. Yang saya rasa juga pasti teman-teman atau semua yang menonton ini pastinya juga itu pun sangat mereka juga membutuhkan dan pastinya juga ada rasa yang lebih penasaran lagi karena sangat menarik. Nah, gini, Mbak Andin, aku mau ceritakannya pertama kali ya. Setelah aku pulang dari situ, terus aku coba, oke, saya praktekkan itu dalam malamnya. Oke, malamnya saya pakai yang manifest ya, 6 dan 7. Ya, sebenarnya itu untuk manifest yang memang aku punya kalau boleh bilang mantan balik. Iya. Ya. Jadi pengakuan dosa deh, pengakuan dosa. Tenang, jangan tegang gitu. Kamu aja mau belajar dengan mengenal brainwave itu bukan untuk mantan balik. Kalau bisa sultan Mbak Andin. Aduh. Nah, ya, so yang pasti aku senang dengan gemericik suara yang menggoda itu, yang kita semua tahu lah ya. Kalau yang bikin happy itu kan gemericik uang itu, kayak Paman Gober gitu loh, Mbak Andin. Aku jadi, kayaknya aku jadi mulai maya. Oh iya, ini nih suara gemericiknya Paman Gober nih kalau lagi mandi di uang gitu ya, mungkin dari tahun-tahun kelahiran tahun-tahun 70-60 tahun tuh Paman Gober itu kan. Nah, dengan uangnya gitu kan. Iya, Pak James. Nah, menariknya begitu siangnya dan saya praktekkan setiap siang itu overthinking saya itu benar-benar, kalau saya katakan 100% hilang belum ya, karena saya juga mengenal brainwave ini baru 1 minggu. Tapi kalau diprosentasekan itu sekitar 55% itu sudah menurun. Jadi sisa 45% untuk overthinking saja. Tapi itu yang investasi menurut saya kalau dikategorikan prosentase itu jangka panjang ya, maksudnya sampai 7 hari ini. Tapi saat momennya, saat saya overthinking, wah ini udah nggak beres gitu ya. Saya pikir terlalu banyak juga yang ya misalkan ada project ini saya harus apa, terus gimana saya
terpanggil untuk apa. Nah, itu kan terlalu banyak tuh pikiranku, Mbak Anin. Nah, aku pakai tuh, Mbak, yang audio satunya dan duanya. Nggak lama, cuman 7 menit aja. Nah, itu stop tuh overthinking aku. Itu jadi bisa relax loh. Ya, entah entah apa sih ya. Pokoknya yang aku rasain itu benar-benar drop turun oke ya oke everything's okay, nggak ada masalah dan semuanya baik-baik saja dan semuanya terus aku afirmasikan seperti itu dan lama-lama aku bisa calm down gitu ya. Dan itu kalau menurut aku buat aku sendiri kalau kalau menjadikan kalau aku bilang itu sebagai tools, terus aku langsung yang tadi Mbak Eka bilang ya, aha gitu. Ini dia terus yang aku pengenin banget gitu kan. Karena pastinya dalam keseharian ada titik di mana kita membutuhkan itu mendadak sebenarnya. Kalau buat menurut aku ya, kalau buat aku tuh langsung cepet-cepet aku, wah ini nggak beres nih. Aku kayaknya perlu perlu ini deh, denger deh 7-10 menit cukup gitu. Nah itu hebatnya. Kita kita pakai itu 7-10 menit itu dahsyat ini efeknya. Benar-benar benar-benar dahsyat efeknya loh Mbak Adin. Sorry maaf. Nah, itu ya pengalaman aku untuk yang dalam artinya entah itu dibilang karakter ataukah bawaan aku yang memang eh, overthinkingnya dari karakter pribadinya aku gitu ya Mbak Adin ya. Nah, kalau untuk yang lebih, kalau menurut aku nih, yang lebih amazingnya lagi, yang tadi berhubungan dengan magicalnya itu yang tadi aku bilang manifest mengenai uang ya, gitu. Itu saya jalan, ya dalam perjalanan saya cuma pikir gini, enak kali ya gitu. Kalau yang mendadak-dadak uang dadakan gitu ya, yang tiba-tiba jeng gitu kan, ada yang transfer gitu. Emang cuman kurangnya itu manifestnya nggak jelas gitu kan. Tapi by the way itu benar-benar nyata. Cuman selang 10 menit aja ada yang transfer. Keren. Iya, ini ya katanya kemarin aku nggak sempet traktir. Aku traktir ya. Hah? Padahal orangnya aja jauh ya. Orangnya nggak ada di tempat saya bersama saya. Ini ya kemarin kan kamu nggak sempat ngumpul katanya. Aku traktir ya. Hah? Tapi ini aja ya transfer aja. Oh, Keren. oh iya ya. Oh iya ya. Iya memang aku sebutnya uang enak kali ya. Uang ditransfer dari mana kayak gitu. Nggak disebut jumlahnya. Wah, Itu kurang keren, lebih keren. sepertinya. Ya, keren banget. Gitu Pak James. Jadi kok aku terus gitu ya. Kok jadi kayak gimana ya? Kok kalau di otak aku tuh Pak James tuh kayak bling 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 gitu. Oh, ini toolsnya Keren. bekerja banget gitu kan? Oh gitu. Hah? Oh oke. Kalau begitu saya coba lagi. Karena perjalanan saya pakai komuter lain kan. Oke, saya mendadak-mendadak aja kok itu. Aku sampai cuman bilang gini ya, itu kali ya magicnya pikiran juga yang sudah mungkin saja saya memang memanifestnya itu minta kemudahannya apapun dan dimanapun gitu. Nah, nggak tahu mungkin itu juga ngeling juga kali sama pikiran saya karena saya pikir gini, saya mau naik hari ini naik ke arah Jakarta, ini kereta terserah mau duduk apa enggak mau penuh atau enggak itu saya cuma bilang saya mau duduk, saya mau nyaman, saya berangkat. Dalam perjalanan itu saya cuma sebut 2 kali. Begitu saya naik komuter lain, penuh memang. Ya saya santai ya, tapi sekarang saya yakin juga tepat persis di depan saya dia bangun dan dia mempersilakan. Oh ya thank you, saya bilang itu keren banget Mbak Andin. Itu aku sampai Keren. Bu Wita, benar. Bu Wita pada waktu itu nggak pakai tongkat sama pakai pura-pura rambut putih kayak Ina Erlina kan? Wajar cerita aja. Padahal juga yang bangun itu juga yang muda loh gitu ya kan, nggak terlalu muda nggak terlalu tua, tapi artinya
Aku yang mungkin kalau ada kamera atau CCTV gitu ya bisa diputar, itu saya, Hmm. hah? Oh, iya. Oh iya iya iya. Makasih ya. Aku sampai duduk terus sampai bengongnya nggak yang gimana tuh? Kayak freeze gitu. Hah? Kok Iya, gini ya Chris. gitu. Aku gini aku langsung ini pasti nih aku bilang yang aku manifestasi yang minta kemudahan dimanapun saya berada gitu ya. Terus Eh, yang memang saat saya mendengarkan itu sesaat sebelum saya tidur itu nggak lama juga Mbak Din, Pak James. Cuman memang hmm. yang seperti diarahkan aja ya 7 sampai 10 menit gitu. Itu sudah sangat nyaman. Oke, jadi Hmm. aku gini, oke, ini tepat banget untuk dijadikan tools dalam hidup saya gitu. Hmm. Karena eh, eh, dalam seminggu aja loh Mbak Andin, amazing kan? Itu Hmm. sudah banyak yang saya rasakan. Hmm. Kalau saya ceritain di sini semua nih Mbak Andin, mungkin Mbak Andin bisa 1 jam 2 jam dengerin saya. Karena Keren, memang keren, keren, keren. mungkin nextnya saya mungkin nextnya saya akan berbagi lagi Mbak Andin yang mungkin pastinya bukan Pak mungkin deh saya bisa bilang pastinya bisa lebih dahsyat lagi dari yang saya baru praktekkan seminggu Keren, ini keren, gitu. keren, keren. Nah, kalau kalau boleh nih Pak James, Mbak Andin, tolong diinfokan untuk kelas-kelas yang berikutnya kapan dan untuk siapa aja gitu ya, Mbak Andin ya. Kalau memang ada program-program selanjutnya Pastinya gitu. dong. Ya Pak James ya. Pastinya Ya. ini akan diinfokan. Soalnya Keren, keren, keren. soalnya jujur ini benar-benar amazing dan sangat menarik untuk apa mengetahui lebih dalam lagi juga untuk kita menggunakannya dalam keseharian dan untuk benar-benar mewujudkan apa yang cuma di pikiran doang loh gitu ya. Nanti bisa banyak dukun yang baru ya berarti dukun nggak Iya. laku, paranormal nggak laku. Oh, itu dukun jadi marak nanti ya. Karena kita bisa bisa memusatkan pikir dibantu dengan magical brainwave ini Hmm. dengan pemusatan pikiran dan untuk memanifestasi masa depan mau Hmm. terjadi apa gitu. Kalau saya rasa gitu ya Pak Jem ya. Karena kejadian saya yang di kereta ini itu Hmm. kan yang saya cuman ya tadi malam tuh cuma saya bilang besok saya mau ke Jakarta untuk Hmm. naik komuter lain sambil saya minta kemudahan, saya mau kemudahan, saya mau ini. Kan besok ya rencananya Hmm. besok padahal besok saya jadi apa enggaknya aja belum tahu gitu loh Hmm. Mbak Andin ya kan tapi Hmm. pas saya berangkat ya memang saya eh, dalam perjalanan pun juga saya dengarkan juga untuk yang overthinking itu Hmm. yang ada khusus untuk overthinking itu yang terlalu sibuk gitu ya Hmm. kan kayak gitu Mbak Andin seru Keren, seru pasti keren, alhamdulillah keren, Semua, keren, keren. Seru Ya, banget. ya. Keren. keren banget keren banget susah berkata-kata karena memang udah jalanin sendiri ya udah ngerasain sendiri Hafalan gitu sendiri jadi ya. punya harapan-harapannya itu lebih gitu rasanya Hmm. oh oke kalau gitu kita manifestasi apa ya gitu saya di dalam hati saya yuk Hmm. kita wujudkan apa ya kayak gitu gitu sih Keren, Mbak keren, Adit keren. sangat-sangat Ya, thank you, eh, thank you. Keren, keren membantu banget Mbak Wita. makasih Pak Mantap James banget. Sama-sama. Siap. Ini dari tadi bintang tamu nih testimoninya bagus-bagus banget ya Pak. Keren, Bagus, bagus, keren, keren keren banget. banget. Iya. Jadi Ngomong-ngomong, teman-teman yang lain nih, ngomong-ngomong kita pindah-pindah terus ya Mbak ya. iya Pak. Kita loncat-loncat kanan kiri atas bawah. Keren, keren, Kayaknya keren, keren. kayaknya kursinya agak goyang-goyang ini Pak. Jadi kita pindah-pindah Pak. Iya, iya, iya. Oke Pak, Ya. setelah ini testimoni dari apa namanya Mbak Widya dan Mbak Wita ini keren-keren banget malam ini nih Pak. Kayaknya pasti banyak deh Pak yang tertarik banget nih mau ikut kelas. Nanti bisa kita infokan lebih lanjut ya Pak. Betul, Nah, betul, betul. nggak kerasa nih Pak, waktu tuh cepat banget ya Pak Iya, berjalan. itu just Ini itu kita ya. Oh. iya Pak, udah sampai Iya. di akhir acara nih Pak. Jadi Oke, oke, terjadinya oke. fenomena kok bisa ya itu karena terjadinya hal-hal yang berasa seperti tidak masuk akal manusia ya Pak. Mm-mm. Namun ternyata bisa terjadi nih Pak dan penyebabnya karena ternyata ada konsep yang namanya brainwave tadi ya Pak, gelombang otak manusia yang ternyata apabila frekuensinya sama bisa terhubung satu sama lain manusianya dan tentu keterhubungannya ini nih bisa membawa manfaat bersama ya Pak yang sudah dijelaskan sama Pak James tadi nih Pak. Nah, Kira-kira kayak gitu ya. iya betul. Nah, untuk menutup
eh apa pembahasan kita malam ini nih Pak. Dari Pak James ada Mm-mm. kalimat penutup Pak. Ya, Silakan Pak. ya oke. Singkat aja sih. Mungkin buat Ya. teman-teman semua pemirsa di rumah ya, para bros, para sista, bunda semuanya ya. Jadi kita itu memang manusia itu dikaruniai makhluk yang sempurna kayak gitu kan. Makhluk yang sempurna. Jadi kita diberikan akal pikiran, dan ternyata akal pikiran ini bukan hanya berpikir saja ya. Itu juga bisa digunakan untuk istilahnya ya merealisasikan apa yang kita inginkan ya kan. Karena memang Betul di Pak. semua agama dari hasil penelitian saya itu memang kalau kita memiliki keinginan dan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pasti dikabulkan ya. Mau agama apalah Kristiani ataupun agama Islam ya, Yahudi segala macam itu ada itu. Saya udah riset itu ada ya kan. Banyak kan bakal ada permintaan kita. Nah, cuman masalahnya kita perlu tahu ya kan kapan dan bagaimana cara memintanya ya kan. Nah, dengan adanya brainwave ini kita jadi tahu gitu kan. Kapan saat-saatnya itu manusia itu terhubung dengan sama manusia itu terhubung dengan tadi ya makhluk yang tidak kasat mata seperti kayak malaikat ya kan dan lain sebagainya. Itu kita perlu tahu saat-saat timingnya. Misalkan contohnya untuk yang muslim ya kan. Kenapa yang muslim itu sangat dianjurkan untuk bangun sepertiga malam terakhir ya kan untuk salat tahajud segala macam karena ternyata pada saat sepertiga malam terakhir itu semua orang tuh sudah tidur ya kan rata-rata semua orang sudah tidur dan tidur itu mereka Klinik mengeluarkan gelombang theta dan delta seperti kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasinya. Intisari kayak gitu. Ini benar-benar bukan magic, bukan klinik, bukan segala macam, tapi benar-benar ilmiah ya kan dan bisa dipakai untuk semua orang. Jadi kira-kira belajarlah dan praktekkan gitu ya. Nanti kita akan terkagum-kagum atas ciptaan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira gitu Mbak Andin. Sip Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Oke, James dan sama-sama. semua bintang tamu yang sudah hadir. Oke. Salam sukses semuanya. Sampai jumpa di Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih. sampai jumpa di Sampai jumpa pembahasan kita episode berikutnya ya Pak berikutnya. James. Oke, Ya. sama-sama. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam.